dapat cintanya Allah. Apapun yang kita minta insya Allah diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak A. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya video ini. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersholawat. Dan mudah-mudahan bisa jadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita baca ya teman-teman. Kakak, aku mau kasih testimoni 27 hari sholawat Jibril 10.000 kali per hari. Tapi nanti nama aku jangan disebut ya, sama nama IG-nya ditutup. Alhamdulillah kak, kemarin itu baru seminggu aku sholawat. Satu-satu doa-doaku yang sebenarnya gak aku niatkan dalam sholawat terkabul. Pertama, aku pengen banget ke Bandung. Aku gak tahu gimana. Aku kan tinggalnya di Karawang, pengen ngerasain duduk di Masjid Raya Bandung. Dan dikabulkan Allah dengan mudah banget, alhamdulillah. Terus aku ke Bandung kak, bareng sama tante dan om. Yang ngajakin aku tiba-tiba, padahal nggak ada rencana ke sana. Ini foto aku di Bandung. Pas ini juga aku pengen beli jam baru. Allah kabulkan dengan harga yang sesuai budgetku. Habis itu kak, aku kan awalnya mau ngontrak rumah, dan rumah kontrakan ini udah aku bayar bulanan. Tapi karena aku sakit, aku diminta tinggal tetap di rumah tanteku. Tapi yang punya kontrakan malah marah ke aku. Aku sabar-sabarin kak, aku yakin Allah nolong. Aku bilang ke yang punya kontrakan, nanti aku doain kalau yang ngontrak ke kakak bayarnya tahunan. Dan kakak lagi butuh uang. Gak lama Allah kabulkan doa, gak sampai seminggu ada yang gantiin aku ngontrak dan bayar tahunan. Si kakak seneng banget, Masya Allah, malah bersyukur jadinya aku batal ngontrak. Kemudian yang ketiga gak mau disebut mbak A-nya, jadi kita langsung yang keempat ya teman-teman. ATM ku tiba-tiba keisi, yang satu 100.000, yang satu lagi 100.000, totalnya 200.000. Saat itu ada yang hutang ke aku kak 400.000, dan dia waktu itu cuma bisa bayar 200. Aku bilang gak apa-apa deh, kapan kamu ada aja uangnya bayar. Aku bilang gitu karena juga gak bisa maksain kan kak, padahal aku butuh uang. Pas aku belanja buku, aku cek kok di rekeningku bisa nambah, padahal aku udah belanja buku. Aku belanja buku ini dan uangku gak kurang. Dan buku ini juga pernah aku doain kak. Aku bilang ya Allah mau buku ini. Yang kelima, terus kak, aku tiba-tiba dihubungin temanku, diajak kerja jadi tim marketing di satu perusahaan. Aku pernah doa dulu, ya Allah aku pengen kerja di perusahaan yang di Menara Besar, lantainya tinggi, kerjanya enak, dan the first time aku nginjak kantor lantai 14 di salah satu menara bergengsi di Jakarta kak. Alhamdulillah Allah kabulkan juga. Terus kak, aku dulu waktu sekolah pengen ketemu penulis skenario FTV. Kakak tahu, aku ketemu dia, main ke apartemennya, dan dia support aku. Kemudian yang ketujuh, aku ini sakit beberapa hari yang lalu, kayak indikasi sihir. Aku gak tahu sih gimana, tapi aku berjuang keras untuk ini kak. Semua hal aku lakuin biar hati aku tenang kak. Aku muntah lendir darah sampai 3 kali selama 2 hari berturut-turut. Setelah ruqyah mandiri, sholat sunnah ditambah, alhamdulillah Allah tolong aku secepat ini. Setelah beberapa bulan aku sering nyesek, nangis-nangis gitu kak. Kemudian yang ke-8, aku masih sholawat terus tentang mantanku. Kadang dia masih hubungin aku, minta barang-barang yang pernah dia kasih ke aku kak. Aku mikir, apa iya sholawat aku gak sampai doaku tentang dia. Dia mulai kepoin akun WA mamaku kak, sama WA aku mengenai barang-barangnya yang dia minta balikin.
Aku balikin separuh lagi proses sih, karena dia minta balikin uang yang pernah dia kasih ke aku. Jadinya aku masih nabung. Kakak tahu gimana? Aku awalnya mikir, kenapa kok doa-doa yang cepat terkabul, yang lain terkabul, sedangkan ke mantanku ini agak lama ya. Aku sampai malam itu nggak tahajud karena kayak protes, astagfirullah. Tapi akhirnya kak, aku itu sadar, harusnya ibadah apapun yang aku lakuin adalah niat ikhlas karena Allah, niat untuk dekat sama Allah, bukan embel-embel yang lain. Akhirnya kak, mulai sekarang aku ubah niatku. Aku sholawat, niat pertamaku adalah biar bisa lebih dekat sama Allah dan Rasulnya. Aku yakin semua doa terkabul dengan indah sesuai caranya. Alhamdulillah, gak ada ruginya sholawat. Mungkin awalnya bakal ada niat-niat lain, gak apa-apa. Paksain aja. Nanti sama Allah, biar Allah bantu luruskan niat. Insya Allah, Allah kasih jalan. Banyak banget sebenarnya hal-hal indah yang aku dapetin dengan mengamalkan sholawat kak. Gak bisa aku tulis, tapi yang di atas tadi hal-hal ajaib yang aku inget banget. Alhamdulillah. Tentang mantanku pun aku udah ikhlas. Aku yakin Allah gak akan kasih sesuatu atau ambil sesuatu kecuali itu yang terbaik untukku kak. Selama aku bisa berdoa, aku berdoa. Ketetapan apapun dari Allah aku terima, karena itu yang terbaik untukku dari Allah. Kemudian biasa aku selalu jawab dengan voice ya teman-teman, dan dijawab lagi sama Mbak A. Alhamdulillah, makasih ya Mbak. Aku juga senang banget bisa ketemu channel YouTube-nya Mbak. Channel YouTube-nya Mbak saat itu aku lagi galau-galaunya. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Semoga Mbak sehat terus, dikasih keberkahan terus sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian baru-baru ini Mbak A ngechat aku lagi, nge-DM, Assalamualaikum Mbak, aku mau cerita. Aku akhirnya kan gak fokus lagi sama mantanku yang dulu. Terus Mbak, aku sholawat Jibril kadang 1000 sampai 10.000 sehari. Gak sengaja aku dihubungin sama temen kampus aku dulu Mbak. Kita awalnya ngobrol biasa, akhirnya kayak deket. Di sini aku tahu kalau dia laki-laki yang baik, gak mau ngajak pacaran, mau serius dengan aku Mbak. Insya Allah rencananya setelah COVID-19 ini aku mau ketemu sama ibunya untuk dikenalin Mbak. Yang aku bersyukur banget, semua hal yang aku minta tentang calon suami yang aku butuhkan seolah ada sama laki-laki ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman. Masya Allah, begitu banyak yang dirasain sama Mbak A ya. Sampai ada rinciannya tadi 1 sampai berapa? 8, 9 kah ya teman-teman. Dari sebenarnya tujuannya Mbak A ini adalah jodoh. Sebetulnya Mbak A ini pengen balikan sama mantannya, tapi kok semakin banyak bersolawat, solawatnya banyak ya teman-teman ya, 1000 sampai 10.000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril. Tapi kok yang dituju gak didapat gitu loh. Malahan mantannya ini apa ya, yang udah dikasih dipinta lagi. Bahkan uang pun yang udah dikasih dipinta lagi. Lucu ya teman-teman. Sebenarnya itu adalah petunjuk dari Allah bahwa bukan dia yang tepat. Masa udah dikasih dipinta lagi sih teman-teman, ya kan? Apakah itu bisa disebut baik gitu ya? Nah kemudian sabar, Mbak A-nya sabar, tapi sempat protes, sempat nggak tahajud kayak protes sama Allah. Kemudian sadar lagi Mbak A-nya dan kembali bersolawat, kembali tahajud lagi, kembali memohon dan berserah diri kepada Allah. Malahan dirubah niatnya yang tadinya karena ada embel-embelnya niat bersolawat, tapi jadi niatnya ikhlas karena Allah, pengen dekat sama Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah pada akhirnya dipertemukan dengan orang yang sesuai dengan dia. Dan mudah-mudahan kita doain sama-sama ya teman-teman, si laki-laki ini adalah laki-laki yang tepat buat Mbak A, dan gak perlu pacaran-pacaran lagi, langsung nikah setelah COVID-19 ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sedang mikirin jodoh, kapan ya jodoh itu masalah yang susah-susah gampang loh teman-teman. Bahkan bisa dibilang susah ya, susah beneran deh. Tapi ya nggak ada yang sulit jika kita mau berikhtiar, sholawat teman-teman. Kalau bisa sedekah, tambahin dengan sedekah, itu makin lebih bagus lagi ya.
Banyak yang tanya ke aku tentang jodoh, bagaimana sholawatnya, apa sholawatnya, gimana, harus berapa kali sholawat, sebanyak-banyaknya, minimal 1000 kali. Terserah teman-teman, mau shollallahu ala Muhammad boleh, bagus. Mau yang lengkap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga boleh. Terserah teman-teman. Yang jelas jangan pikirin, jangan fokus ke tujuan, jangan fokus ke solusi, jangan fokus ke hasil, tapi fokus sama proses, fokus sama ampunan Allah. Kita kejar dulu ampunan Allah, kejar dulu cintanya Allah. Kalau kita udah fokus sama ampunan Allah, kita udah dapat ampunan Allah, udah dapat cintanya Allah, apapun yang kita minta insya Allah diijabah. Kenapa sih kita harus bersolawat dulu sebelum berdoa? Kenapa sih kita harus solawat supaya doa kita cepat diijabah sama Allah? Jadi gini, kalau kita berdoa, doa kita tuh ada hijabnya teman-teman ya. Jadi doa kita tuh tertolak. Tapi kalau kita awali dengan sholawat atau akhiri dengan sholawat, itu doa kita sampai gitu teman-teman. Makanya doa mah doa aja, doa apapun yang kita mau, tapi dibarengin sama sholawat, dibanyakin sholawatnya, insya Allah doa kita cepat sampai kepada Allah, langsung sampai kepada Allah, kemudian cepat diijabah sama Allah ya teman-teman ya. Ada juga loh cerita tentang salah satu subscriber aku, cuman beliau belum mau diceritain, belum mau dikasih testimoni sampai waktunya lamaran ya, ada pokoknya ya. Dan aku tahu banget gimana prosesnya menunggu sampai pada akhirnya bertemu seseorang laki-laki yang cocok sama dia, dan sekarang alhamdulillah pokoknya ceritanya menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan. Kita doain sama-sama untuk Mbak itu supaya cepetan sampai ke pelaminan, segera acara lamaran, segera pernikahan, karena udah memang rencana teman-teman. Kita doakan sama-sama ya. Nanti kalau udah fix, udah semuanya udah beres, beliau akan cerita sama kita semua. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman semua yang kepengen jodoh. Sholawatin aja, udah sholawat yang banyak, mau disebut namanya atau enggak terserah, pokoknya sholawatin aja. Jangan fokus ke hasil, jangan fokus sama solusi. Yang pengen jodoh jangan fokus harus dia, jangan fokus harus dapat, tapi fokus sama ampunan Allah, fokus sama kedekatan kita sama Allah, terus berusaha mencari cintanya Allah. Insya Allah jodohnya akan segera datang. Yakin, kalau kita nggak yakin itu jodohnya nggak datang-datang ya. Yakin Allah maha mendengar, Allah maha menepati janji, Allah nggak akan nyanyain usaha kita, Allah nggak akan ngecewain kita. Oke, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.